Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabdarallahu mura'an sami'a minna hadithan fa'afidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, menghafalnya, lalu menyampaikannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini dari awal sampai akhir, Allah jadikan orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Di akhirat bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari hadis nomor 11. Haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qursyiyyu qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi Burdah ngan Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayul islami afdalu qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Quraisy meriwayatkan kepada kami, ia berkata, ayahku meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah meriwayatkan kepada kami dari Abu Burdah, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang Islam bagaimanakah yang paling afdol? Beliau menjawab, orang-orang muslim lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jelas ya? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di orang Islam yang afdol, orang Islam yang utama adalah orang Islam yang orang lain itu, orang Islam lainnya itu merasa aman dari kita. Dengan kata lain, kita tidak menjadi ancaman bagi mereka, kita tidak menjadi beban bagi mereka, kita tidak menjadi penghalang bagi mereka, kita tidak menjadi apa bagi mereka. Ini bisa dibilang kebalikan dari khairunas anfa'unas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan yang membahayakan orang lain. Begitu. Nah, jadi untuk jadi orang Islam yang baik, salah satu caranya itu cukup menjadikan diri kita tidak menjadi beban orang lain, tidak membahayakan orang itu cukup. Di sini disebutkan tangan dan lisannya. Itu ada istilahnya penyebutan yang khusus tapi tujuannya umum. Tidak hanya lisan kita yang menjadi beban orang lain, tetapi segala hal yang berkaitan dengan perkataan kita. Begitu. Emang ada orang Islam yang menjadi beban orang lain? Emang ada orang Islam yang justru menjadi pemikiran orang Islam lainnya? Ada. Banyak. Contoh nih, contoh orang miskin lah. Ini orang miskin kalau dari segi kacamata negatif ini mohon maaf ya, itu kan ada dua orang miskin. Ada orang miskin sebagai muslim yang baik seperti pada di sini, yaitu orang miskin yang tidak menjadi membahayakan orang lain, orang miskin yang tidak menjadi beban orang lain, orang miskin yang tidak menjadi pemikiran orang lain. Tetapi ada orang miskin yang membahayakan orang lain, dalam artian orang miskin yang menjadi beban orang lain, orang miskin yang menjadi momok bagi orang lain.
Contohnya banyak. Misalnya nih, kalau dari kacamata general aja ya. Kalau di perkotaan kan ada istilah kampung kumuh. Ini maaf sekali lagi, kumuh. Atau kaum apa namanya itu, para pengemis apa itu. Para pengemis di masyarakat di perkotaan itu terkadang dikatakan sebagai pengganggu ketertiban umum. Nah, kira-kira begitu. Nah, itu orang Islam yang seperti itu bisa jadi bukan muslim yang baik kalau melihat dari sini. Kenapa? Karena dia merupakan orang Islam yang menjadi gangguan ketertiban umum. Nah, itu. Satu itu. Nah, terkadang di masyarakat ada istilah sampah masyarakat, kan? Nah, kalau kebetulan dia orang Islam dan berstatus sebagai sampah masyarakat, berarti dia itu belum menjadi muslim yang afdol. Kenapa? Karena masih menjadi sampah, kan gitu. Kalau di sini ya, itu dari kacamata negatifnya. Nah, tadi ada istilah sampah masyarakat, ada perkampungan kumuh. Nah, itu perkampungan kumuh ini kan menjadi menjadi sesuatu yang jadi kurang indah bagi muslim-muslim yang sejahtera, kan gitu. Seharusnya nggak ada perkampungan kumuh. Ini kalau dari segi pandangan negatifnya dulu, nanti positifnya. Terus juga ada istilah di masyarakat itu kita menyaksikan ada orang-orang miskin yang pemalas. Pemalas dalam artian sudahlah miskin, dia nggak bekerja karena malas. Misalnya sama tetangganya disuruh biar dapat uang, nggak mau, kan malas. Pagi nggak kerja, nanti siang nggak kerja, sore nggak kerja. Hidupnya enak ya. Kenapa? Nungguin misalnya setiap bulan dapat bansos, kan? Jadi dengan bansos pokoknya dia bangkit untuk bekerja, tapi justru nyantai-nyantai buat ngerokok apa itu enggak. Yang keempat, di masyarakat kita itu kan kadang kita kalau pengurus RT tahu ada klasifikasi mana masyarakat muslim yang memberi kontribusi terhadap masyarakat, atau justru sebaliknya masyarakat muslim yang justru menjadi beban masyarakat. Emang ada contoh misalnya para pemuda yang suka mabuk. Ketika dia mabuk-mabukan itu tetangga sebelah itu nggak merasa aman, udah pasti. Karena apa? Semua tahu kalau orang sedang mabuk itu pikirannya dia nggak jelas. Segala hal bisa dia lakukan karena sedang mabuk dan lain-lain. Jadi kalau kebetulan ada orang miskin yang memenuhi kriteria tadi itu, miskin pemalas, miskin pemabuk misalnya, terus dia miskin sampah masyarakat, kemudian miskin pezina misalnya, kan tahu miskin yang nggak sholat. Ini jangan-jangan kemiskinannya dia itu merupakan azab dari Allah. Kenapa? Sudahlah dia ditakdirkan miskin, nggak berusaha merubahnya. Nah, mohon maaf dari segi negatifnya, ya kan? Nah, dengan kata lain, miskin seperti ini kemiskinan yang membahayakan orang lain dalam tanda petik, kemiskinan yang menjadi beban orang lain, kemiskinan yang menjadi orang lain itu hidupnya nggak nyaman. Oh iya, kita misalnya kalau lewat tetangga kita yang kelihatannya kumuh, miskin, malas beribadah, malas bekerja, matanya itu nggak enak ngelihatnya. Itu kan ada. Jadi kita ini sebagai muslim kalau melihat orang miskin itu kan secara otomatis kadang timbul perasaan benci karena dia tahu dia miskinnya itu miskin sebagai negatif itu tadi. Timbul rasa belas kasihan karena tahu dia miskinnya itu miskin yang memang takdirnya miskin, sudah berusaha, sudah apa tapi tetap miskin. Dan yang kedua nih, miskin dengan cara pandang positif. Misalnya apa? Dia miskin yang rajin. Sudah istilahnya pagi ke sawah, nanti lohor pulang sholat dulu, ke sawah lagi, nanti kerja lagi. Tapi meskipun dia sudah kerja banting tulang selama 24 jam, takdir memastikan dia tetap hidup dalam kemiskinan. Tuh misalnya, sehingga apa? Secara otomatis ketika kita lewat rumah dia, oh ini si bapak rajin nih. Nah, yang timbul itu pujian dari kita, ini si bapak rajin, miskin-miskin dia pekerja keras, kan begitu. Beda kalau yang malas itu tadi, si bapak ini malas molor we pegawainya gitu kan. Nah, kemudian contoh ada lagi orang miskin yang rajin. Misalnya begini,
Misalnya kita punya tetangga, dia miskin tetapi setiap ada acara kerja bakti bisa selalu bawa sedekah makanan. Setiap ke masjid dia suka nyapu di masjid. Nah, dia miskin tapi justru bisa memberi. Nah, dia ini miskin pilihan. Kenapa bisa memberi? Misalnya ini ada dua orang miskin, yang satu miskin yang pemalas tadi, yang satu miskin yang rajin itu tadi, sama-sama dapat bansos misalnya. Nah, si miskin yang rajin ini ketika dia dapat bansos misalnya menyisihkan uang 10-20 ribu untuk berbagi dengan tetangga, misalkan untuk sedekah ke masjid taklim. Jadi masyarakat itu memandang, oh ini miskinnya itu miskin membawa barokah. Nah, kalau ini miskinnya itu miskin membawa itu maksiat tadi, dosa-dosa tadi itu. Jadi nanti miskin seperti inilah yang nanti itu ringan hisabnya, cepat masuk surganya. Nah, yang kayak gini meskipun miskin hisabnya nanti banyak, jangan disangka jadi sedikit, enggak kan begitu. Ya, kadang kalau saya sedang sedang percaya dengan teman-teman menjadi orang kaya, hartanya sudah banyak disakati, jadi selalu bersih, hartanya banyak dan bersih. Nah, kalau orang miskin udah harta sedikit, enggak dibersihkan hartanya, jadi sedikit dan kotor, kayak bercanda. Ya, jangan terlalu terlalu banyak membicarakan orang miskin, karena memang ya udah yang terpatut di masyarakat kita bahwa miskin itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan, itu betul, sesuatu yang harus kita tanggung bersama, itu betul. Tetapi kita juga harus mendidik orang-orang miskin supaya jadi miskin yang teladan ini, jadi miskin yang soleh ini, versi ini menjadi orang Islam yang miskin yang baik. Kenapa itu orang Islam yang miskin yang tidak mengganggu eksistensi orang lain, tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Jangan jadi orang Islam yang miskin yang menjadi beban orang lain. Kira-kira begitu. Karena apa? Sama baiknya kita memberi sesuatu harta kepada orang miskin, sama baiknya kita dengan mendidik mereka supaya menjadi orang yang rajin, yang soleh, yang produktif, sehingga menjadi orang kaya raya. Yang tadinya dari peminta-minta jadi pemberi, yang tadinya jadi nggak soleh jadi soleh. Allahumma, udah itu satu. Man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, itu tadi bahwa orang Islam yang menjadi untuk menjadi orang Islam yang baik, kita itu supaya orang lain merasa aman dari kita. Nah, contoh yang orang lain tidak aman dari kita, misalnya kalau kita miskin seperti apa? Miskin yang dalam pandangan negatif tadi itu. Tapi jangan salah, tadi yang kaya pun bisa menjadi ancaman bagi orang lain. Jadi orang miskin bisa jadi muslim yang baik, tetapi orang miskin juga bisa menjadi muslim yang tidak baik. Sebaliknya orang kaya juga bisa menjadi orang kaya yang baik dan bisa menjadi orang kaya yang tidak baik. Contoh orang kaya yang tidak baik itu orang kaya yang hartanya hasil dari menipu kita. Kita tahu nih, misalnya tetangga kita itu rentenir, tahu meskipun kita nggak ngomong, ini rentenir nih, nggak baik jadi tetangga kita, kan gitu. Atau kebetulan kita punya tetangga Islam tetapi jadi sebagai germo mucikari, dia Islam nih tapi mucikari. Nah, kira-kira perasaan kita kan merasa nggak aman dari gangguan dia, karena rentenir suatu saat itu entah secara lahir maupun batin dampak negatifnya itu akan dapat kita rasakan, dapat kita lihat. Begitu mucikari mucikari pun begitu, entah secara lahir maupun batin dia membuat perasaan kita nggak enak. Orang-orang kaya kan banyak nih rentenir yang kaya raya karenanya dia bisa meminjamkan uang pada orang lain. Begitu para mucikari yang kaya raya pun banyak, karena dia itu punya anak buah yang bisa dapat dia peras tuh dari perbuatan maksiatnya itu, kan begitu. Nah, contoh apa lagi? Ya, orang kaya misalnya yang dalam berbisnisnya itu tidak amanah. Jadi dia kekayaannya itu justru didapatkan dari hasil korupsi, bisa hasil tipu-tipu, misalnya hasil menzolimi orang lain, kan begitu. Kemudian orang kaya yang nggak mau yang nggak mau berzakat. Itu orang kaya yang nggak mau berzakat kan istilahnya membuat perasaan kita nggak nyaman, itu orang-orang miskin yang muslim. Nah, lalu bagaimana orang kaya yang bisa jadi muslim yang afdal, muslim yang baik? Itu orang kaya yang misalnya cara mencari rezekinya halal, dengan tetangga suka berbagi, kalau akhir bulan zakat, akhir tahun zakat, sehingga orang-orang tuh tahu, wah ini kaya tapi barokah nih, kan begitu. Nah, saudara ya,
Itu contoh beberapa contoh. Jadi saya begini, orang Islam baik kaya maupun miskin itu masing-masing punya potensi menjadi orang Islam yang baik, dan masing-masing punya potensi menjadi Muslim yang tidak baik. Dan contoh lainnya intinya man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau orang lain merasa aman dari diri kita, insya Allah satu tanda kesempurnaan Islam sudah diperoleh. Kita tinggal cek berikutnya berdasarkan hadis-hadis yang sebelumnya itu kan, bahwa iman atau Islam itu ada 63 cabang lebih, ada yang mengatakan 73 cabang lebih kan begitu. Nah ini salah satunya, menjadi orang yang tidak membahayakan orang lain itu merupakan salah satu cabang dari Islam, merupakan salah satu cabang dari iman. Kalau itu bisa terpenuhi berarti checklist satu, tinggal yang lainnya gitu kan. Coba ya, saya kira cukup. Pada hadis sebelumnya juga sama menerangkan tentang man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat bagi kita sekalian. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.